Berjumpa dalam program 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita terpilih dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 dengan tema perenungan Yesus menderita akibat dosaku. Saudara, pernahkah kita merefleksikan tentang apa panggilan hidup kita di dunia ini? Dan apa yang bisa kita lakukan bagi dunia ini? Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 adalah merupakan sebuah nasihat kepada para hamba. Secara eksplisit, para hamba dinasihatkan untuk tunduk dengan penuh rasa hormat kepada tuannya, yakni mereka yang ada sebagai penguasa, baik itu penguasa yang memiliki sifat yang baik atau yang tidak baik, bahkan kejam. Dengan demikian, maka sikap hormat yang ditunjukkan para hamba merupakan sebuah anugerah dan mereka akan memiliki kasih karunia apabila mereka menanggung penderitaan karena kehendak Allah. Saudara, ketaatan yang mesti para hamba tunjukkan sekalipun harus mengalami penderitaan, yakni berpusat pada teladan Kristus yang menderita bahkan secara tidak adil. Ia menderita kendati pun ia tidak berdosa. Kristus dalam penderitaannya tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia tidak menipu dan ia pun tidak mengancam. Dalam penderitaannya, ia tidak berbuat dosa. Penderitaan Kristus bukanlah penderitaan tanpa makna dan atau penderitaan yang sia-sia, tetapi sebaliknya, penderitaan Kristus adalah akibat dosa umat manusia. Dosa menjauhkan manusia dari kasih Allah. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu, penderitaan Kristus merupakan kehendak Allah. Allah mengasihi manusia dan penderitaan Kristus menjadikan hidup manusia menjadi bermakna. Kristus menderita supaya manusia hidup dalam kebenaran. Dan penderitaan Kristus memberikan kesembuhan bagi umat manusia. Saudara, penderitaan para hamba dalam surat pertama Petrus pasal 2 18-25 adalah konsekuensi dari perbuatan baik, sama seperti penderitaan Kristus adalah konsekuensi dari tindakan penyelamatannya terhadap semua umat manusia yang membawa manusia kembali dekat dengan Allah sebagai Bapa yang menganugerahkan kasih karunia. Di minggu sengsara kedua ini, kita merenungkan bahwa setiap manusia yang telah mendapat kasih karunia Allah, ia mesti menjalani panggilan hidupnya sebagai manusia yang taat dan tetap melakukan kehendak Allah. Sekalipun ia mengalami penderitaan, sakit penyakit, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Tetaplah kuat dan tegar, tetap optimis dan tetap percaya, dan bersemangat menjalani kehidupan dengan segala resikonya. Percayalah bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya yang besar merancangkan kebaikan bagi setiap umat manusia.
Untuk itulah Yesus Kristus dalam penderitaannya, ia mengikuti kehendak Allah. Ia menderita akibat dosa manusia. Saudara, kita pun harus mengikuti teladan Yesus. Jadilah orang-orang yang bersedia menderita karena kehendak Allah, bukan karena dosa. Tuhan memberkati kita. Amin.